berangkat kesini udah pamitan sama orang tuanya? Udah. Jangan lupa setiap pergi kemanapun untuk selalu pamitan sama orang tua ya. Iya benar. Dan di sini KM-nya ada slide. Oh iya Bu. Nah, ada yang konfirmasi nggak tadi nggak? Tadi si Fardan izin Bu. Fardan izin, oke. Kenapa izin ya? Nggak tahu buat cara warga atau oke. Kalau gitu Fardan aja ya tadi ya. Iya Bu. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh jadi dimulai? Iya, sebelum memulai pelajaran doa dimulai. Sudah selesai. Semoga yang akan kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik oleh kita semua. Amin. Siap belajar ya hari ini? Siap. Begitu ibu mau kita main games dulu ya. Biar tahu beneran siap atau siap-siapin aja. Nah, masih ingat games yang minggu lalu yang sebut kata? Masih. Masih kita akan main lagi ya. Iya. Kalau gitu nanti dimulai dari Tias deh. Nah, sebutkan kata yang berakhiran suku si, si. Fungsi. Fungsi. Susi. Susi. Oke, kalau gitu ternyata Bapak belum kedownload nih kata-katanya. Kita ulangi lagi ya. Sebutkan kata yang berakhiran suku ka. Angka. Angka. Muka. Cinta. Bu, yang dari awal dari sini. Ya, ada lagi ya. Sebentar lagi. Sebutkan kata yang berawalan suku ha. Habis. Halu. Hancur. Hati. Akhirnya semuanya udah download yang pikiran-pikiran untuk hari ini. Masih ingat pelajaran kita yang baru kemarin? Tentang Somasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu busur dan jodoh nikahan. Sebenarnya materi ini sudah kalian dapat ketika kalian SMP kemarin. Nah, jadi harusnya kalian semua di sini sudah pada familiar dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum masuk ke Ibu ada salah satu tokoh matematikawan yang berkaitan dengan lingkaran. Ada Bapak Archimedes. Nah, yang bisa kita petik dari beliau adalah rasa ingin tahu yang tinggi, mata menyerah, dan juga pemikiran yang kritis. Ada yang mau seperti Bapak Archimedes? Mau. Berarti kalian harus giat belajar. Nah, sebenarnya tujuan kita tuh apa nih? Mau pelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi di sini Ibu udah masukin dua tujuan. Tujuannya adalah kalian menemukan dan menerapkan rumus panjang khusus serta luas jodoh nikah dan model penyelesaian masalah. Jadi nanti Ibu cari beberapa kasus untuk mendorong kalian menemukan kayak, oh ternyata ini ya rumusnya. Nah, tujuan yang kedua adalah memecahkan masalah kontekstual penyelidikan kasus menggunakan konsep panjang khusus dan luas jodoh. Jadi ketika kalian sudah menemukan rumusnya itu seperti ini, Ibu akan kasih masalah-masalah yang lain untuk kalian selesaikan. Tapi pekerjaannya akan dilakukan secara berkelompok. Jadi hari ini kalian akan berkelompok. Nanti kelompoknya akan Ibu buat dan Ibu harap kalian semua aktif dalam kelompok. Ibu harap kalian semua fokus dan aktif dalam diskusi kelompoknya. Nah, manfaatnya, kalau tadi tujuan sekarang manfaatnya. Manfaat kita mempelajari materi ini adalah dalam bidang arsitektur, dalam teknologi keamanan, contohnya di CCTV, dan juga dalam industri tekstil. Oke, karena materi ini bukan materi yang pertama kali yang dipelajari. Di sini Ibu udah siapkan soal-soal pemanasan untuk kalian menikmati ulang pelajaran yang sebenarnya sudah dibahas oleh kalian SMP. Boleh di-share dulu? Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah 44 berarti sudah mengumpulkan semua ya? Iya. Oke. Kita ingat lagi yang berkaitan dengan lingkaran. Yang pertama ada keliling lingkaran. Apa rumusnya keliling lingkaran? 2IR bukan Bu? Betul, 2IR. Oke, kalau rumus lingkaran? IR kuadrat. IR Kuadrat. Oke. Masih aman ya, masih kalian ingat nih. Nah, sekarang bentuk lingkarannya. Di sini Ibu udah kasih 4 bentuk lingkaran, tapi sebenarnya ada satu lagi nanti Ibu gambar. Untuk lingkaran yang pertama, yang contoh ini, titik O itu ada di tengah-tengah lingkaran. Berarti namanya apa titik O ini? Titik pusat. Oke. Untuk gambar yang kelima, misalnya Ibu punya satu buah lingkaran. Ada satu buah titik pusat, ada titik O. Terus Ibu gambar nih jari-jari, tapi ada dua jari-jari. Nah, daerah AOB ini itu disebut dengan apa? Kalau bicara jari-jari, betul. Karena dia dibatasi oleh dua jari-jari, maka nama daerahnya adalah jari. Ingat semua ya. Oke,
ibu punya dua mercusuar, dua jenis mercusuar. Dan kalian lihat di sini sorotan lampunya itu sama atau beda? Beda. Menurut kalian lampu mana yang kelihatannya itu lebih besar, lebih luas? Yang pertama. Kamu ini? Ya. Yang ini ada nggak? Nggak. Nggak ada, yakin? Yakin. Kalau kita coba kita buktiin. Nah, Ibu, boleh kita tolong satu orang siswa? Saya Bu, boleh. Mana Ibu? Di sini Ibu ada slider. A sama dengan 0 derajat itu adalah besar sudut pusatnya. Nah, di sini sama boleh main-mainin sudut pusatnya. Oke. Yang merah itu namanya apa? Busur. Busur. Kalau yang daerah biru itu namanya apa? Juri. Coba sama ini sudut lancip. Sudut lancip itu benar. Nah, lihat panjang busurnya itu kecil ya. Cuma ada di kuadran pertama aja. Begitu pun dengan luas jarinya. Nah, sekarang coba sama begini tumpul, sudut tumpul. Nah, lihat sudut tumpul yang panjang busurnya itu dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Sampai kuadran yang kedua, luas jarinya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar. Oke, kalau itu boleh sama tadi. Terima kasih ya. Kalau gitu ada yang bisa menyimpulkan nggak sih? Kira-kira hubungannya itu apa antara sudut pusat dengan panjang busur maupun luas jarinya? Kalau misalnya sudutnya makin besar, tapi panjang busur dan luas jarinya juga makin besar, Bu. Begitu juga sebaliknya kalau semakin kecil, berarti luasnya juga makin kecil. Oke, benar ya yang dibilang Deviana tadi. Kalau sudutnya lebih besar, panjang busur dan luas jarinya juga lebih besar, bukan sebaliknya. Nah, kalau di dalam mercusuar tadi, ternyata yang pertama itu 90 derajat, yang kedua itu 30 derajat. Berarti otomatis jangkauan penglihatan yang lebih besar itu yang pertama yang kedua. Yang pertama. Betul ya jawabannya kalian tadi. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Di sini ada satu buah lingkaran, terus ada siku-siku artinya berapa derajat? 90 derajat. Sebagai apanya? Sudut pusatnya 90 derajat. Nah, kalau dalam gambar ini, dia lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian? 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Terus yang tebal itu diambilnya berapa bagian? Satu. Artinya dia mengambil satu bagian dari 4 bagian. Kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk pecahan, 1/4 dengan sudut pusat 90 derajat, artinya dia adalah 1/4 dari bagian ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Nah, sekarang coba kita fokus sama si busur-busur ini. Busur AB. Lihat AB itu bagian dari apanya lingkaran? Jadi, Busur. panjang busur. Ke keliling. Berarti AB itu kalau lingkaran dari 1/4 lingkaran, berarti AB itu busur AB itu adalah 1/4-nya dari kali ini lingkaran. Karena tadi kalian lihat semuanya itu ada di dalam dengan lingkaran. Nah, kalau luas juri AB itu kaitannya dengan apa? Keliling. Bagian dalam Luas. Berarti kalau tadi 1/4 juga, luas juri AB itu 1/4 dari luas lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 90 derajat itu menjadi 1/4 lingkaran? Dari mana asalnya? Muncul 1/4. Karena kalau luas lingkaran kan sudutnya 360, Bu. Ya, sudut dalam lingkaran itu kan 360. Terus? Terus yang diambil 90 doang. Berarti 90/360. Oke, betul ya? Berarti kita ambil 90 derajat dari keseluruhannya itu 360 derajat. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke. Nah, sekarang kalau sudut pusatnya 60 derajat, berarti dia berapa bagian lingkaran? Ada yang bisa jawab? 60/360. Iya. Berarti 1/6 betul ya? Nah, artinya kalau misalnya kita masukin ke dalam rumus dari panjang busur A B itu apa? Rumus dari panjang busur A B. Sudut dikali keliling. Sudut per 360 derajat dikali keliling. Oke, coba yang lebih kecil lagi, lebih saya dikit lagi jawabnya. Misalnya busur habis, Iya, Bos. jadi sudut AUB-nya per 360 derajat dikali kelilingnya. Iya, kalau luas jurinya Kalau luas jurinya itu sudut AUB-nya dibagi 360 dikali luas. Oke, benar ya? Untuk panjang busur itu artinya
artinya sudut pusat dibagi dengan keseluruhannya atau 360 dikali dengan kelilingnya. Ya, jangan kebalik. Busur itu kaitannya dengan kelilingnya. Kalau luas juring itu sudut pusatnya dibagi dengan 360 dikali dengan 16 lingkaran. Nah sekarang sebelum kita lanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Tidak Bu. Tidak ya, tidak. Kalau gitu sekarang ibu punya kasus untuk kalian. Di sini kita berperan sebagai detektif fun. Di sini kalian diminta untuk menemukan pin. Ya. Jadi ada dua mutiara itu dicuri. Jadi musim duyung putri. Kita diminta untuk mencari pin-pin kopernya supaya bisa membuka koper itu dan menemukan bola mutiara. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, ibu juga kasih kalian kartu kecil ini, isinya ada bintang-bintang. Di situ kalian diminta untuk menuliskan nama teman kalian dan kalian kasih untuk mereka itu aktif kalian kira-kira berapa bintang ya. Jangan berlebihan, jangan kurang-kurang. Kalau kalian merasa oke bagus sih, bintang itu. Tapi kalau kalian merasa biasa diam, mau kasih bintang satu buat kita doang. Jadi, ibu harap kalian semua aktif dalam diskusi. Ibu, ini tuh berarti dikali sama 2 ya? Ada lagi dari Tias? Oke. Ada yang masih mengerjakan atau sudah selesai semua? Sudah selesai. Kalau gitu boleh untuk mempresentasikan itu kelompok aja perwakilan. Siapa yang mau? Salwa, ada yang Salwa, boleh ada Salwa. Dan kejadian kan Bu, apa ya ada di kelompoknya? Jadi kode yang saya dapatkan itu 2248. 2248. Ya sama lah semuanya. Sama. Kalau gitu coba kita ngertiin ya. Kode yang pertama 2 sama semua. Sama. Kode yang keduanya 2 juga. Ya, sama. Tiganya sama. Jadi hasil semua ya. Akhirnya bolanya itu tertangkap dan bolanya itu ditemukan dan pelakunya tertangkap. Nah, setelah tadi kalian mengajar secara kelompok, ibu mau melihat kemampuan kalian secara individu. Ibu mau kalian scan di sini ada beberapa soal, bukan waktu 10 menit aja, nggak usah lama ya. Sudah 4 tadi sudah selesai semua, ya? Hasil dari peningan ini nanti akan ibu urutkan dan yang menurut ibu kalian itu sudah kemampuannya sudah terlihat, akan ibu lakukan pengairan dan kalau misalnya kalian merasa masih butuh untuk belajar, ada yang mudah. Jadi gimana rasanya kalian menjadi detektif ini? Seru! Nanti kalau misalnya kalian ada saran tentang pelajaran ibu boleh disampaikan ya. Ya Bu. Terus kesimpulannya, ibu mau ada satu orang yang menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Tentuin sudut lingkaran Bu. Biasa lingkaran. Sama juring, sama luas. Oke. Ada lagi? Terus kalau luas juri itu kalau luas juri itu dari luas lingkarannya, kalau busur itu dari kelingkarannya. Kalau busur dari? Kalau juri, luas dari? Luas. Bener ya, kalau kerjaan busur lingkaran itu berhubungan dengan kalian lingkaran dan luas juri itu berhubungan dengan luas lingkaran. Kalau sudut pusatnya lebih besar, kerjaan busurnya juga panjang. Sebelum diakhiri pada kegiatan kita hari ini, ibu ada kata-kata hari ini, begini kan katanya. Nah, karena tadi kita sudah menyelesaikan misi, artinya kasusnya boleh kita tutup ya, dan semuanya menyelesaikan masalah dengan sangat baik. Ayo kita mulai. Nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan cari kasus-kasus yang lain, tapi kita akan mempelajari mengenai kombinasi dan permutasi. Jadi kita akan masuk ke bab baru. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dulu sebelum kita bertemu. Dan jangan lupa dijaga semangatnya. Dan sebelum ibu keluar, boleh kita berdoa dulu sebelum. Boleh tadi Kak Emi? Ya, sebelum pulang kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semangat hari ini. Nanti kalau dikumpulkan ya KPD dan penilaian kemudian. Kalau gitu ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.